Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tunjukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita masih lanjutan dari adabun naum, adab tidur. Jadi tidur pun ada adabnya. Ini lanjutan doa ketika mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma aikirni fi ahabbis sa'ati. Allahumma wahai Allah, aikirni bangunkanlah saya fi ahabbis sa'ati pada waktu yang sangat dicintai ilaika bagimu. Wastakmilni dan berilah aku dapat beramal bi ahabbil a'mali dengan amal atau perbuatan yang sangat dicintai ilaika kepada kamu. Lituqarribani untuk mendekatkan aku ilaika kepadamu. Zulfa dapat, wa tub'idani dan menjauhkan aku ansuhtika dari kemurkaan kamu. Bu'dan dengan benar-benar jauh. As'aluka aku minta kepada kamu, fatu'tiani maka engkau memberikan kepadaku. Wa astaghfiruka dan aku mohon ampun kepadamu, fatahfiroli maka kamu memberikan ampun kepadaku. Wa ad'uka dan aku mohon kepadamu, aku berdoa kepada kamu, fatastajibali maka kamu mengabulkan doaku. Ini lanjutan dari doa ketika mau tidur. Jadi ketika mau tidur, doa yang tiap hari kita pelajari, ini ada lanjutannya. Allahumma aikidni
fi ahabis saati ilaika. Jadi mohon agar dibangunkan oleh Allah dalam waktu yang sangat dicintai oleh kamu wahai Allah. Terutama kalau mau tidur, mohon bangunkanlah aku ya Allah jam 2:30 misalnya. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, bangun malam, ibadah malam. Salat malam dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, salat hajatnya dikerjakan, salat tasbihnya dikerjakan, salat sunnah yang lain dikerjakan. Itu bangun, insya Allah bangun. Begitu bangun mendusin jam 2:30 langsung ke kamar mandi. Jangan tambah angkat selimut terus berselimut lagi, akhirnya nggak bangun malam, nggak ibadah malam nanti. Bukan begitu. Nah kalau kita sudah mohon pada Allah biar dibangunkan 2:30 itu, 2:30 adalah waktu yang sangat aku sukai, yang sangat engkau sukai wahai Allah. Nah kita ngerjakan sholat di situ, insya Allah kita mengerjakan sholatnya pada waktu yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Allah redho lah pada kita, pada aku gitu ya. Tuh. Jadi mohon begitu. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa. Dan mohon lagi pada Allah agar aku dapat beramal dengan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang sangat engkau cintai, di mana amalan itu bisa mendekatkan aku kepada kamu wahai Allah. Jadi berdoa juga, besok bangun ya Allah, mudah-mudahan aku bisa mengerjakan sesuatu di mana sesuatu itu engkau sukai, engkau cintai. Begitu. Contohnya sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya kita berbuat baiklah pada tetangga, berbuat baiklah pada siapa yang perlu tolong, ada orang perlu bantuan, kita bantu. Itu kan perbuatan baik, itu disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mohon engkau berikan amal, engkau berikan pekerjaan, amal itu pekerjaan ya, yang engkau sukai ya Allah gitu. Jadi amal perbuatanku mudah-mudahan engkau sukai, engkau cintai. Nolong orangnya, pergi ke masjidnya untuk sholat subuh berjamaah, sudah itu membaca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk mencari nafkah itu. Cari nafkah pada waktunya, kerja pada waktunya, cari nafkah begitu. Itu kan pekerjaan yang disukai oleh Allah. Nah itu kita minta, mohon kepada Allah yang semacam itu. Insya Allah dikabul begitu. Cari nafkah, mudah-mudahan dapat rezeki yang melimpah, yang banyak, yang barokah untuk bekal ibadah padamu wahai Allah, begitu kan? Untuk bekal ibadah haji ya Allah gitu. Mohon pada Allah biar bisa tunaikan ibadah haji. Apalagi sekarang daftar haji berapa tahun sih? Daftar tunggu 10 tahun ya. Masya Allah daftar haji, daftar tunggu lama. Sudah dapat waktunya untuk berangkat haji, taruhlah 10 tahun kita nunggu. Giliran mau berangkat tahun ini ada undang-undang, peraturan yang umurnya lebih 65 tahun nggak bisa berangkat. Subhanallah, sedih ya, nunggu udah puluhan tahun, giliran sekarang dapat panggilan, batas umurnya melebihi 65 tahun nggak berangkat juga. Allahu Akbar. Padahal dulu-dulu kalau ada jamaah haji umurnya tua diutamakan berangkat. Sekarang nggak boleh berangkat. Masya Allah. Mudah-mudahan peraturan begitu yang lebih 65 tahun nggak bisa berangkat. Mudah-mudahan tahun ini saja ya.
Mudah-mudahan tahun ini saja, tahun berikutnya bisa gitu. Iya kan? Ya Allah, daftar tunggunya sudah puluhan tahun, giliran dapat nggak bisa berangkat, sedih banget kan? Sedih gitu. Nah, mohon pada Allah, aku cari rizki ya Allah biar dapat yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada kamu, termasuk bekal untuk ibadah haji, begitu. Nah, itu doa. Wa tub'idani an suhtika bu'dan, dan aku mohon pada kamu ya Allah agar aku dijauhkan dari kemurkaanmu. Jadi mohon agar aku tidak dimurkai oleh kamu ya Allah. Biar tidak dimurkai bagaimana? Ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Begitu, Allah nggak murka nanti. Tapi kalau kita sebaliknya, perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita kerjakan, murka Allah nanti. Murka itu. Jangan ya. Jangan. As'aluka fatu'tiyani. Aku mohon pada Allah, pada kamu wahai Allah, kemudian kamu beri. Wa astaghfiruka fatahfiroli. Aku minta ampun kepada kamu ya Allah, kemudian kamu ampuni aku. Tuh, mohon pada Allah agar diampuni dosa-dosaku ya Allah. Begitu. Dengan mengerjakan kebaikan, sudah itu kita mohon ampun pada Allah. Ya Allah, sudah mengerjakan kebaikan ini ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan ini Engkau ampuni dosaku. Dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah, begitu ya. Iya. Dan kita perhatikan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa itu. Rasulullah pernah menyatakan kalau ada orang berwudu dengan wudu yang sempurna, wudunya baik toh, sempurna, maka dosa-dosa itu akan gugur dengan kita mengerjakan wudu dengan sempurna. Mulai dari niat nawaitul wudu'a li raf'il hadafil asghari fardhan lillahi ta'ala. Rukun wudu dikerjakan dengan sempurna, membasuh wajah, membasuh dua buah tangan, mengusap sebagian kepala, sudah itu membasuh dua buah kaki, tertib, dikerjakan dengan baik. Wudu yang semacam itu bisa menghapus dosa, bisa menghapus dosa. Maka orang yang punya dosa banyaknya kayak apa? Kalau wudunya itu bagus, rontok tuh dosanya. Minta ampun pada Allah ya, biar diampuni dosanya, rontok dosanya. Ada lagi perbuatan yang bisa menghapus dosa. Ada. Apa diantaranya? Diantaranya ketika sholat berjamaah, bacaan imamnya jahar. Jahar itu keras. Yang bacaannya jahar kapan? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Bacaan imam kan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya sampai waladdallin. Kan disunahkan baca amin. Imam amin. Waladdallin, imam amin. Ketika imam membaca amin, kita dianjurkan amin bareng dengan imam membaca amin. Dan ketika itu pula malaikat yang menyaksikan kita sholat itu membaca amin juga. Rasulullah menyatakan kalau aminnya imam, aminnya makmum, dan aminnya malaikat itu bareng-bareng bersamaan, maka orang yang sholat dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, diampunkan dosanya. Itu diantara amalan yang bisa menghapus dosa. Oleh karena itu perhatikan kalau imam lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita diam gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladdallin.
Kita baca amin. Nggak usah mahal-mahal. Suara nggak beli kok di mahal-mahal. Amin. Ya Allah, mahal banget. Yang keras, yang kedengaran. Amin. Aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, bersamaan pula dengan aminnya malaikat, maka saat itu orang yang sholat berjamaah dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Itu diantara amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Tolong dibaca itu amin ya. Jangan mahal-mahal. Punya suara di mahal-mahal ya Allah. Tuh. Kita teruskan. Summakra, kemudian bacalah oleh kamu ayat al-kursi, ayat kursi. Ketika hendak tidur kita dianjurkan baca ayat kursi. Hafalkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa apa? Aliyul azim. Itu dibaca ketika mau tidur. Dibaca ayat kursi. Berapa kali? Sekali aja lah. Sekali. Tuh, tsummakra ayat al-kursi. Masih ada bacaan lagi? Ada. Apa lagi? Yaitu wa amanar rasulu ila akhiris surati. Dan ayat amanar rasul sampai akhir ayat, akhir surat. Bacaannya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Terus? Nah, hafal. Terusnya bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Terus coba. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min. Terus? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil. Itu ayat dibaca, dua ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat tuh. Dari amanah Rasul ke sampai akhir dua ayat dibaca. Jadi setelah membaca ayat kursi itu ayat dibaca. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Orang yang ahli tahlilan itu baca ayat itu hafal tuh. Hafal tuh. Dibaca tuh. Ada keterangan lagi ayat ini. Siapa yang masuk ke rumah baru bepergian masuk rumah. Begitu masuk rasanya kok bulu kuduk merinding. Tahu bulu kuduk merinding kayak ada apa ini tuh. Suruh dibaca itu ayat. Kalau ada setannya kabur. Setannya kabur, takut tuh. Maka baca. Barangkali kita masuk rumah, ya bulu kuduk bangun, merinding gitu ya. Oh, barangkali ini ada setan di sini lagi ngapain nih? Lagi nungguin saya minta oleh-oleh ya. Baca itu ayat. Insya Allah kabur. Kabur itu. Tuh. Itu supaya dibaca lagi oleh kita ketika mau tidur. Ada lagi surat yang dibaca? Ada. Wal ikhlas dan baca surat Ikhlas. Apa bacaannya? Qul huwallahu. Nah, itu berapa? Sekali aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali baca. Wal muawwidhataini dan surah muawwidhatain yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Setelah membaca surah Al-Ikhlas baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tambah bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi ya terus minal jinnati wan nas. Itu supaya dibaca itu muawwidzatain, baca ya, itu sebelum tidur berarti. Ada lagi, ada wa tabarakal mulku, dan baca lagi surat Al-Mulk Tabarak. Juz berapa ya? Ada yang ingat? Juz 29. Pas juz apa? 29. Juznya juz 29. Lembarannya cuma 1 lembar. Ayatnya kalau tidak salah ada 30. Kalau orang itu sering membaca surat ini, paling 5 menit selesai. Nggak sampailah 5 menit sudah selesai itu. Baca. Itu surat Al-Mulk. Ada keterangan lagi, Rasulullah menyatakan, siapa yang mendawamkan itu membiasakan membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka orang itu terhindar dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Kalau begitu siksa kubur ada? Ada, siksa kubur ada. Nah, agar kita terhindar dari siksa kubur, bacalah surat Al-Mulk tiap malam. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai selesai. Cuma 30 ayat. Baca. Dibaca setiap malam. Bebas dari siksa kubur. Masya Allah. Siksa kubur. Ada ya siksa kubur? Ada tuh. Siksa kubur ada, nikmat kubur juga ada, sama. Nah, kalau orang itu sudah bebas dari siksa kubur, berarti di kuburan itu sudah mendapat nikmat, tuh. Nanti urusan ke belakang mudah. Maksudnya urusan ke belakang bagaimana? Urusan sesudah alam kubur, yaitu alam akhirat nanti. Di sana di alam akhirat nanti kan akan diperiksa amal perbuatan kita. Terus itu nanti akan dikasih catatan amal perbuatan kita. Ada lagi melewati Shiratal Mustaqim tuh. Itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kalau di alam kubur sudah selamat, sudah dapat nikmat, sudah bebas dari siksa kubur. Tapi kalau ada orang di kuburan sudah dikemplang oleh malaikat, Masya Allah, di kuburan sudah dikemplang, urusan sesudah alam kubur, yaitu di alam akhirat, lebih dahsyat lagi. Mungkin kalau dikasih catatan amal nanti, bukan diterima pakai tangan kanan, tapi nerimanya pakai tangan kiri, itu pun lewat belakang. Itu tandanya orang yang celaka. Masya Allah. Tuh. Tuh siksa kubur ada ya, nikmat kubur ada. Padahal kalau kita di kuburan sendiri, ya sendiri. Maka Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, itu kalau lagi ceramah, kalau lagi menerangkan alam akhirat, padang mahsyar, neraka, sahabat Utsman nggak pernah nangis. Menerangkan di padang mahsyar, begitu dahsyatnya nanti kita ketemu tuh Pak. Sahabat Utsman nggak pernah nangis. Menerangkan siksa siksa di neraka nggak pernah nangis. Tapi kalau menerangkan kuburan, Sayyidina Utsman itu tidak bisa menahan air mata. Nangis, nangis. Ada yang pernah menanyakan, kenapa Anda kalau menerangkan kuburan nangis? Tapi kalau menerangkan siksa di akhirat, di neraka enggak nangis. Menerangkan padang mahsyar enggak pernah nangis. Kenapa? Dia menjawab, seandainya saya mendapat kesulitan di padang mahsyar, itu banyak teman. Sebelah kanan ada teman, sebelah kiri ada teman, depan belakang ada teman. Enggak begitu sedih saya.
Kalau di sana mendapat kesulitan. Tapi saya yakin sahabat Utsman gak bakalan dapat kesulitan. Dia bilang lagi, jawab pertanyaan orang itu tadi. Saya kalau neraka nangis. Kenapa? Begini. Seandainya saya disiksa di neraka, saya ada teman juga. Sebelah kanan ada teman, kiri ada teman, belakang, depan ada teman. Seandainya saya masuk neraka, saya nggak nangis. Nerangkan begitu. Sebab banyak teman nanti di sana. Tuh. Tapi saya yakin juga sahabat Utsman nggak bakalan masuk neraka. Sahabat Nabi itu. Dia begitu jawabannya. Tapi kalau saya lagi nerangkan kuburan, saya nangis. Kenapa? Seandainya saya dapat siksa di alam kubur, saya diazab oleh malaikat. Di situ saya sendirian. Kanan gak ada teman, kiri gak ada teman, depan gak ada teman, belakang gak ada teman. Nyalira. Orang Bogor, ada orang Bogor. Apa nyalira? Sendirian. Maka saya nangis. Itu sahabat Utsman. Nah kalau sahabat Utsman juga ngeri tentang alam barzah, alam kubur, apalagi kita ya, Masya Allah. Maka kalau kita ikut ngantar jenazah ke makam, kita lihat lubangnya, subhanallah, lubang begitu, panjang 2 meter, lebar 1 meter, dalamnya menurut ilmu fikih qomatun wa bastatun, ukuran orang berdiri ditambah begini, mayatnya dimasukkan. Masukkan dalam hati, pikiran kita tuh. Ya Allah, nanti saya juga begitu. Dimasukkan, ya, dibikin liang lahat. Liang lahat itu sebelah kanan tuh, sebelah barat, dilobangin lagi. Mayat dimasukkan ke sana. Dimiringkan, sudah dimiringkan, ditaruh dinding hari. Orang bilang ya dinding hari. Sudah Pak. Sendirian diuruk. Astagfirullahaladzim. Ketemu kita. Ketemu enggak? Ketemu. Dengan alam barzah kita ketemu. Diuruk, diinjek-injek tanahnya. Allahu Akbar. Itu alam barzah. Maka mari kita senang baca surah apa tadi ya? Surah Al-Muluk. Bacalah, baca ya. Ya. Kita teruskan. Wal ya'khudka naumu wa anta ala dzikrillahi wa ala taharati faman fa'ala dzalika urija biruhihi ilal arsy wa kutiba musallian ila ayyastaiqadha. Maksudnya wal ya'khudka, dan hendaklah datang kepada kamu an-naumu, tidur, wa anta, sedangkan kamu ala dzikrillahi, dalam keadaan zikir kepada Allah, wa alat toharoti, dan bersuci. Jadi maksudnya ketika kita tidur hendaknya kita selalu ingat ala zikrillah, tuh, zikir kepada Allah. Bacaan itu tadi yang di atas diterangkan itu tadi kita baca. Ayat suci, ayat kursi kita baca, amanah Rasul dan seterusnya kita baca, tuh. Dan kita dalam keadaan suci, punya wudhu maksudnya. Surat Al-Mulk kita baca. Akhirnya sampai tidur. Kalau itu dikerjakan, faman fa'ala, maka siapa saja yang mengerjakan dalika, bacaan-bacaan itu tadi, urija, maka diangkat ruhuhu, biruhihi, ya, biruhihi, ruhnya, ilal arsy, ke aras. Wa kutiba, dan ditulis dia musollian, seperti orang yang sholat, ila ayyastaiqidha, sampai dia bangun. Tuh. Jadi ketika itu dikerjakan, ruhnya itu diangkat oleh Allah sampai ke aras. Dan dia walaupun tidur mendapat pahala seperti orang sholat, seperti pahalanya orang sholat. Padahal kita tidur kan, tidur nggak ingat apa-apa. Tapi sebab sebelum kita tidur tuh baca wirid, baca itu doa tadi kita baca, maka kita dapat pahala seperti orang yang mengerjakan sholat.
Masya Allah tuh. Murah banget Allah begitu ya. Iya, murah banget. Itu bacaan. Fa idza staiqarta, maka apabila kamu telah bangun, kalau sudah bangun pagi, farji, maka kembalilah ilama pada apa-apa arraftuka yang aku beritahu awalan pertama kali, wadawim dan mudawamakan dan dawamkanlah terus meneruslah kamu ala hadat tartibi atas ketertiban ini bagi yata umrika pada sisa umur kamu. Maksudnya kalau kita sudah bangun dari tidur, kita kembalilah kepada apa yang telah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya orang yang mau mencari nafkah ya carilah nafkah. Nanti tiba waktunya sholat lohor ya kita kerjakan sholat lohor. Kan ada istirahat. Masa nggak ada istirahat? Ada istirahat. Sudah makan siang, istirahat kerja, makan siang. Waktu sholat sudah tiba, kerjakanlah sholat. Begitu. Dan kita biasakan ketertiban yang semacam itu untuk setiap hari pekerjaan kita. Begitu. Jadi doa-doanya juga kita kerjakan. Fa'in sakkot, maka jika merasa berat alaika kepada kamu al-mudawamatu, tekun mudawamah terus menerus, fasbir, maka sabarlah kamu sabral maridi, sebagaimana atau seperti sabarnya orang yang sakit, ala murarratid dawai, atas minum pahitnya obat, intidharon, karena menanti lisyifai, untuk sembuh. Kalau kita untuk mudawamah membiasakan bacaan doa itu rasanya berat, kita supaya membandingkan atau samakan, saya lagi sakit, biar saya sembuh minum obat ada yang pahit, taruhlah jamu itu pahit, tapi sebab saya ingin cepat sembuh dari penyakit ini, saya minum jamu yang pahit. Saya sabar. Akhirnya begitu saya minum berapa gelas, berapa hari, akhirnya benar sembuh. Nah, kita minum jamu yang pahit, kan rasanya bagaimana coba? Beda dengan minum susu yang manis, begitu kan? Tapi yang pahit kita tetap minum. Tujuannya biar saya sembuh dari penyakit. Begitu juga kita. Kalau kita merasa berat untuk mendawamkan, membiasakan doa-doa itu, baca terus. Insya Allah keredoan dari Allah kita terima. Begitu. Ya paling tidak kalau surat Al-Mulk itu terlalu panjang, 30 ayat kan, itu kalau dalam tahap pertama yang pendek-pendek sajalah kita baca. Surat Al-Ikhlasnya baca, Al-Mu'awwidhataini kita baca, begitu kan? Iya, terus ayat kursi kita baca. Terus amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kita baca, dan seterusnya. Gitu. Kita merasa berat, itu kita bandingkan seperti kita sakit supaya kita sembuh dari penyakitnya, kita minum jamu walaupun rasanya pahit, tapi kita minum juga biar cepat sembuh. Begitu. Wa tafakkar fi qasri umrika, dan berpikirlah kamu pada pendeknya umur kamu. Dan kita dianjurkan mengangan-angan umur. Umurnya bagaimana? Umur saya nggak panjang. Pendek. Wa in ista, dan jika hidup kamu masalan umpamanya mi'ata sanatin 100 tahun, fahiya qalilatun, maka umur 100 tahun itu sedikit. Bil idhofati, dengan disandarkan ila muqamika, pada tempat kamu fid daril akhirati, di dalam kampung akhirat. Wahia abadul abad, yaitu selama-lamanya. Tuh. Kalau kita punya umur 100 tahun umpamanya, itu dibandingkan hidup di akhirat, nggak ada apa-apanya. Sebab apa? Di akhirat itu abadal abad, selama-lamanya, kekal di sana. Ya kita kan sekarang
Kalau ada orang umurnya berapa Pak umurnya? 100 tahun, udah 100 tahun, begitu ya. Kayaknya panjang sekali. Padahal kalau dibandingkan hidup di akhirat, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Sebab apa? Hidup di akhirat itu selama-lamanya kekal, abadal abad tuh, selama-lamanya, nggak ada batasnya di sana. Begitu. Maka sebab hidup di dunia ya cuma sebentar lah. Maka gunakan mari untuk berbuat baik. Begitu ya. Iya. Kalau kita dikasih umur 100 tahun misalnya, apakah mungkin 100 tahun itu kita gunakan untuk ibadah terus? Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Kita balik umur sampai 15 tahun. Tuh. 15 tahun kita untuk mengerjakan sholat masih ogah-ogahan. Betul. Sampai 15 tahun berikutnya. Umur 30 tahun. Baru tekun. Tadi 100 tahun misalnya. 30 tahun baru tekun. 100 diambil 30. Berapa tahun? 70. Paling 70 tahun kita. Enggak 100 tahun lengkap kita kerjakan ibadah itu. Tidak. Itu kalau dikasihnya 100 tahun. Kalau dikasihnya 50 tahun, ya sedikit sekali ya itu. Maka umur kita di dunia itu kalau dibandingkan dengan hidup nanti di akhirat, ya nggak ada apa-apanya. Qalilatun, sedikit sekali itu. Oleh karena itu sebab hidup di dunia itu sedikit sekali, sebentar sekali. Mari kita isi umur yang pendek itu dengan banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, pendeknya. Maka ada yang mengatakan hidup di dunia itu seperti orang lagi lewat menempuh jalan. Ada orang berangkat ke Bogor dari Jakarta. Kan sebentar sekali, akhirnya sampai di Bogor. Tuh, sebentar sekali. Kita juga begitu. Hidup di dunia ini sedang melewati dunia ini menempuh ke akhirat. Sebentar sekali. Sebentar sekali. Walaupun dikasih umur 100 tahun, sedikit. Tempo hari waktu bulan Desember kalau nggak salah saya kondangan ke Pandeglang di Saketi. Saketi itu dari Pandeglang terus ke sana terus. Arah Labuan. Yang ngundang seorang kiai. Terus yang ngundang itu masih punya orang tua, bapak ibunya masih. Saya ketemu dengan bapaknya. Bapaknya kiai, rumahnya berhadapan dengan masjid. Di masjid rumahnya sono. Masjidnya gede. Kiai itu umurnya saya tanya, Abah umur sudah berapa? Baru 115 tahun. 115 tahun. Subhanallah 115 tuh. Tapi seger buger masih. Cucunya mau nikah mau berangkat, yang baca doa kakeknya yang umurnya 115. Baca doa masih fasih. Saya waktu salaman, dia tiduran aja di kasur. Saya pegang tangannya, pegang kakinya. Umur udah 115, Abah, iya. Dia bilang, 10 tahun lagi saya mati. Jangan begitu Abah, mudah-mudahan masih panjang gitu. Nggak taunya kemarin, minggu-minggu inilah saya dapat berita katanya meninggal. Subhanallah itu. Itu. Walaupun 115 tahun hidup di dunia, dibandingkan hidup di akhirat nggak ada apa-apanya. Qalilatun, pendek begitu ya. Pendek. Maka di sini diterangkan wa tafakkar fi qasri umrika wa in ista mathalan mi'ata sanatin fahiya qalilatun bil idafati ila muqamika fid daril akhirah wa hiya abadul abad. Wa ta'ammal, dan angan-anganlah kamu annaka bahwa sesungguhnya kamu kaifa tatahammalu, bagaimana kamu akan menanggung al-masyaqqata, jeripaya, wadzulla, dan kehinakan, fi talabid dunya, di dalam mencari dunia, syahron, 1 bulan, aw sanatan, atau 1 tahun, roja'a, dengan harapan antas tariha, kamu bisa beristirahat dia dengannya, isrina sanatan, 20 tahun, mathalan upamanya. Fa kaifa la tatahammalu, bagaimana kamu tidak bisa menanggung dalika masyaqqat, kesusahan itu, ayyaman, hari-hari, qalaila, yang sedikit, rojaan, dengan harapan al istirahata, istirahat, abadal abad, selama-lamanya. Musonif mengatakan
Kamu harus berangan-angan. Bagaimana kamu bisa menanggung keletihan, kehinaan di dalam mencari dunia, harta kekayaan. Mencari harta kekayaan, syahron sebulan atau 1 tahun, di mana kamu punya harapan bisa istirahat cuma 20 sampai 20 tahun misalnya. Tentunya nggak bisa, tentunya tidak bisa. Maka bagaimana kamu akan menanggung masyarakat, kesusahan pada hari-hari yang sedikit untuk mendapat istirahat yang selama-lamanya? Maksudnya bagaimana? Kita di dunia sedikit merasa berat ibadah, padahal untuk kehidupan nanti di akhirat. Maka rasa berat yang semacam itu hendaknya kita buang. Kita buang, jangan sampai rasa berat. Bangun malam untuk tahajud jangan sampai merasa berat. Terus ibadah yang lain jangan sampai merasa berat. Sebab apa? Itu adalah untuk tujuan hidup atau kesenangan nanti di akhirat. Kalau sekarang merasa berat, mau bangun malam rasanya berat, akhirnya nggak bangun malam. Ibadah sholat ke masjid merasa berat, akhirnya nggak jadi sholat ke masjid. Itu nanti di sana akan celaka begitu. Nah, sampai di sini dulu, waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah giliran akan datang bisa kita sambung kembali. Akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil ahyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.